Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Kurniawan dengan nomor induk 112111423 dari kelas K1119 Manajemen Non-Reguler akan menjelaskan mengenai evaluasi tengah semester mata kuliah akuntansi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Metode perpetual FIFO adalah metode pencatatan persediaan di mana pembelian pertama itu adalah yang akan digunakan untuk penjualan pertama. Bisa kita lihat pada soal pertama ini, pada tanggal 1 Juli terdapat persediaan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya adalah 10.000 dengan total harga 1 juta. Pada tanggal 5 Juli perusahaan melakukan pembelian sejumlah 500 unit dengan harga per unit adalah 12.000 dan total harga adalah 6 juta. Lalu pada tanggal 12 Juli perusahaan melakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 15.000 dan total biayanya adalah 1.500.000. Pada transaksi ini maka perusahaan melakukan 3 pembelian sehingga memiliki 3 persediaan, yaitu kuantiti 100 harga per unit 10.000 total 1 juta, kuantiti 500 harga 12.000 total 6 juta, kuantiti 100 harga per unit 15.000 dan total 1.500.000. Pada tanggal 22 perusahaan melakukan penjualan sebanyak 300 unit, maka kita menggunakan persediaan pada tanggal 1 Juli sebanyak 100 dan persediaan pada tanggal 5 Juli sebanyak 200. Maka persediaan pada tanggal 22 Juli hanya tersisa 300 unit dan 100 unit yang diperoleh dari pembelian pada tanggal 12 Juli. Pada tanggal 27 Juli perusahaan melakukan pembelian sejumlah 100 unit dengan harga 20.000 per unit dan total biayanya adalah 2 juta. Sehingga penambahan persediaan menjadi kuantiti 300 harga per unit 12.000 total 3.600.000, kuantiti 100 harga per unit 15.000 total 1.500.000, kuantiti 100 harga per unit 20.000 total 2 juta. Pada tanggal 30 Juli perusahaan melakukan penjualan sejumlah 50 unit, maka kita menggunakan persediaan dari 300 unit yang ada sehingga pada akhir periode perusahaan memiliki persediaan sebanyak kuantiti 250 harga per unit 12.000 total 3 juta, kuantiti 100 harga per unit 15.000 total 1.500.000, kuantiti 100 harga per unit 20 dan total 2 juta. Sedangkan untuk metode periodik FIFO, persediaan akhirnya adalah 450 unit yang didapat dari persediaan terakhirnya, di mana 450 unit diperhitungkan sebagai berikut: kuantiti 250 harga per unit 12.000 total 3 juta, kuantiti 100 harga per unit 15.000 total 1.500.000, kuantiti 100 harga per unit dan total 2 juta. Dengan total persediaan akhir 450 dengan total biaya adalah 6.500.000. Berbeda dengan metode FIFO. Metode LIFO merupakan metode pencatatan dengan pencatatan pengeluaran dari pembelian yang terakhir. Pada tanggal 1 Juli terdapat persediaan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya adalah 10.000 dengan total 1 juta. Pada tanggal 5 Juli perusahaan melakukan pembelian sejumlah 500 unit dengan harga per unit adalah 12.000 dan total harga adalah 6 juta. Lalu pada tanggal 12 Juli perusahaan melakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unit 15.000 dan total biayanya adalah 1.500.000. Pada transaksi ini maka perusahaan melakukan 3 pembelian sehingga memiliki persediaan, yaitu kuantiti 100 harga per unit 10.000 total 1 juta, kuantiti 500 harga per unit 12.000 total 6 juta, kuantiti 100 harga per unit 15.000 total 1.500.000. Pada tanggal 22 Juli perusahaan melakukan penjualan sejumlah 300 unit. Ini menggunakan persediaan yang didapat dari pembelian pada tanggal 12 Juli sejumlah 100 unit dan pembelian pada tanggal 5 Juli sebanyak 200 unit. Pada tanggal 27 perusahaan melakukan pembelian sejumlah 100 unit dengan harga 20.000 per unit dan total biayanya adalah 2 juta. Sehingga terjadi penambahan persediaan yang ada, yaitu kuantiti 100 harga unit 10.000 total 1 juta, kuantiti 300
harga per unit 12.000, total 3.600.000. Kuantiti 100, harga per unit 20.000, total 2 juta. Pada tanggal 30 Juli perusahaan melakukan penjualan sejumlah 50 unit. Ini menggunakan persediaan pada pembelian 27 Juli sebanyak 100. Jadi sisa persediaan dari pembelian pada tanggal 27 Juli sisa 50 unit. Sehingga pada akhir periode perusahaan memiliki sisa persediaan sebagai berikut. Kuantiti 100, harga per unit 10.000, total 1 juta. Kuantiti 300, harga per unit 12.000, total 3.600.000. Kuantiti 50, harga per unit 20.000, total 1 juta. Sedangkan untuk metode periodik didapat jumlah persediaan 450 unit dengan perhitungan sebagai berikut. Persediaan akhir dengan periodik LIFO. Persediaan akhir adalah 450 unit, maka 350 unit dikali 12.000 sama dengan 4.200.000. 100 unit dikali 10.000 1 juta, total 5.200.000. Lalu perpetual average dan periodic average. Berbeda dengan dua metode di atas yaitu FIFO dan LIFO. Metode average menggunakan pencatatan dengan rata-rata pembelian dan penjualan. Pada tanggal 1 Juli perusahaan memiliki persediaan sejumlah 100 unit dengan harga per unit adalah 10.000 dengan total biaya adalah 1 juta. Pada tanggal 5 Juli perusahaan melakukan pembelian sejumlah 500 unit dengan harga per unit 12.000 dengan total 6 juta. Maka perhitungannya adalah persediaan awal 100 ditambah pembelian 500, jadi total persediaan adalah 600. Sementara itu perhitungan untuk harga per unit didapat dari jumlah total biaya awal dengan total biaya pembelian lalu dibagi dengan total quantity. Persediaan itu 7 juta dibagi 600 unit sehingga harga per unitnya adalah 11.666. Pada tanggal 12 Juli perusahaan melakukan pembelian sejumlah 100 unit dengan harga 15.000 per unit dan total harganya adalah 1.500.000. Perhitungannya sama seperti transaksi di atas yaitu 600 unit ditambah 100 unit sama dengan 700 unit dengan harga per unit 7 juta ditambah 1.500.000 lalu dibagi 700 sehingga harga per unitnya adalah 12.143. Pada tanggal 22 Juli perusahaan melakukan penjualan sejumlah 300 unit, maka perhitungannya adalah dengan mengurangi jumlah persediaan yang ada yaitu 700 unit kurangi 300 unit dengan harga per unit 12.143, maka sisa persediaannya adalah 400 unit. Pada tanggal 27 Juli perusahaan melakukan pembelian sejumlah 100 unit dengan harga per unit 20.000, maka perhitungannya sama dengan transaksi tanggal 5 Juli yaitu 400 unit ditambah 100 unit dengan harga per unit 13.714. Pada tanggal 37 Juli perusahaan melakukan penjualan sejumlah 50 unit, maka persediaan akhirnya adalah 450 unit dengan harga per unit 13.714. Sedangkan untuk metode periodiknya adalah sebagai berikut. Persediaan akhir dengan periodic average. Persediaan akhirnya adalah 450 unit, maka nilai persediaan akhir persediaan siap jual atau total unit siap jual. Persediaan akhir 450 unit kali 10.500 per 800. Persediaan akhir 450 unit dikali 13.125. Persediaan akhir 5.906.250. Menghitung HPP dan laba kotor. Untuk menghitung HPP dan laba kotor menggunakan dua metode yaitu perpetual dan periodik, di mana penjelasan di jawaban nomor 1 tentang perpetual FIFO, LIFO, average dan periodik FIFO, LIFO, average dapat diangkat persediaan akhir dan barang tersedia adalah sebagai berikut. HPP sistem periodik. Persediaan awal 1 juta, LIFO 1 juta, average 1 juta.
pembelian 9.500.000, LIFO 9.500.000, F-range 9.500.000, barang tersedia 10.500.000, LIFO 10.500.000, F-range 10.500.000, persediaan akhir FIFO 46.500.000, LIFO 5.200.000, F-range 5.906.250, harga pokok penjualan FIFO 4 juta, LIFO 5.300.000, F-range 4.593.750. HPP per sistem perpetual. Persediaan awal FIFO 101 juta, LIFO 1 juta, F-range 1 juta. Pembelian FIFO 9.500.000, LIFO 9.500.000, F-range 9.500.000. Barang tersedia FIFO 10.500.000, LIFO 10.500.000, F-range 10.500.000. Persediaan akhir FIFO 6.500.000, LIFO 5.600.000, F-range 6.171.000. Harga pokok penjualan FIFO 4 juta, LIFO 4.900.000, F-range 4.329.000. Lalu menghitung laba kotor, di mana perhitungan ini diperoleh mengurangi penjualan dengan HPP masing-masing metode pencatatan, baik itu FIFO, LIFO, F-range. Pada soal sudah dijelaskan bahwa total penjualan adalah 300 unit kali 25.000 sama dengan 7.500.000, dan 50 unit dikali 30.000 sama dengan 1.500.000, maka total penjualannya adalah 9 juta. Oleh karena itu perhitungannya adalah keterangan FIFO. FIFO penjualannya 9 juta, LIFO 9 juta, F-range 9 juta, HPP 4 juta, LIFO 5.300.000, F-range 4.593.750. Laba kotor FIFO 5 juta, LIFO 3.700.000, F-range 4.406.250. Menghitung laba kotor sistem perpetual. Penjualan FIFO 9 juta, LIFO 9 juta, F-range 9 juta, HPP FIFO 4 juta, LIFO 9 juta 4.900.000, F-range 4.329.000. Laba kotor FIFO 5 juta, LIFO 4.100.000, F-range 4.671. Lanjut ke soal 2. Yang pertama adalah menghitung rasio biaya pada retail. Pertama kita harus mencari barang tersedia untuk menjual, baik itu untuk biaya maupun retail. Barang tersedia didapat menjumlahkan pembelian dengan persediaan awal. Bisa dilihat pada lembar jawaban di samping. Barang tersedia untuk dijual untuk biayanya adalah 112.300 US dollar, dan untuk retail adalah 145.900 US dollar. Maka untuk perhitungan rasionya adalah dengan melakukan pembagian antara barang tersedia dengan retail, yaitu 112.300 per 145.900, maka hasilnya adalah 0,77679. Maka jika dipersenkan menjadi 76,79%. Yang kedua adalah menghitung persediaan akhir retail. Dapat dari mengurangi persediaan barang untuk dijual dengan penjualan bersih. Bisa dilihat pada lembar jawaban di samping. Barang untuk dijual adalah 145.900 dikurangi penjualan bersih 85.000, sehingga persediaan akhir untuk retail adalah 60.900. Yang ketiga adalah menghitung persediaan akhir untuk biaya. Didapatkan dari pengalihan persediaan akhir retail dengan persentase rasio biaya pada retail, sehingga mendapat angka 60.900 dikalikan dengan 76,79%, dan hasilnya adalah 46.875 US dollar. Lanjut ke soal ketiga. Menghitung estimasi persediaan akhir. Didapatkan dari mengurangi persediaan dengan HPP. Bisa dilihat
pada lembar jawaban di samping bahwa persediaan akhir sejumlah 150.000 US dollar didapatkan dari penambahan persediaan awal sejumlah 53.000 US dollar dengan pembelian sejumlah 97.000 US dollar. Lalu HPP estimasi sejumlah 19.600 US dollar didapatkan dari mengurangi penjualan bersih sejumlah 184.000 US dollar dengan estimasi laba kotor 64.400, maka total estimasi persediaan adalah dengan mengurangi persediaan akhir 150.000 dengan estimasi HPP 119.600, maka didapat angka 30.400. Lanjut ke soal nomor 4. Pertama adalah menghitung perputaran persediaan. Bisa dilihat pada lembar jawaban di samping, perputaran persediaan didapat dari membagi HPP dengan rata-rata total persediaan awal dan akhir. Pertama dengan menjumlahkan pembelian awal dan akhir untuk Morgan Ltd didapat total persediaan 2.675.533.000 dan untuk Rice Ltd didapat total persediaan 1.486.986.000. Dua dari total persediaan masing-masing perusahaan. Untuk Morgan Ltd didapat rata-rata sejumlah 1.337.766.500 dan untuk Rice Ltd didapat rata-rata sejumlah 744.930.000. Langkah terakhir adalah menghitung perputaran persediaan dengan melakukan pembagian antara HPP dengan rata-rata persediaan. Untuk Morgan Ltd didapat angka 9,25 kali perputaran dan untuk Rice Ltd sebanyak 5,74 kali perputaran. Kedua adalah menghitung rata-rata periode penjualan. Didapatkan dari melakukan perhitungan rata-rata HPP harian dengan cara membagi HPP dengan 365 hari. Untuk Morgan Ltd didapatkan angka 33.937, 33.937.172 dan Rice Ltd didapatkan angka 23.389.468. Selanjutnya melakukan perhitungan rata-rata periode penjualan dengan cara melakukan pembagian rata-rata HPP harian dengan persediaan akhir, maka didapatkan angka untuk Morgan Ltd sejumlah 36 hari dan Rice Ltd sejumlah 28,84 hari dibulatkan menjadi 29 hari.